Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berzikir dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal irfan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Tuan DKI Masjid Jami Baitur Rahman Ustaz Dr. Andes Haji Saifuddin MPD Hafizullah, juga Dr. Haji Kamaluddin MA Hafizullah, Ustaz Babas Basyari MPD Hafizullah, juga alhamdulillah dari pengurus DMI ya, alhamdulillah hadir Bapak Ustaz Haji Saifuddin, Bapak Haji Binta, Ustaz Al-Sori, dan juga teman yang lainnya, para asatiz, para ustazat, juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ya bapak ibu-ibu dan para santri putra-putri yang saya banggakan. Alhamdulillah, syukurillah, pada subuh kali ini kita bisa kaji kembali tafsir Al-Quran tafsir Al-Jalalain ini. Sebelumnya kita baca kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan bacaan surah Fatihah ini barokah Fatihah ini, ilmu yang kita kaji betul-betul penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat ya, baik yang ada di sini di rumah maupun di rumah sakit ya, termasuk ya saya sendiri kurang sehat, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesembuhan kembali, dan yang meninggal dunia baik yang lama maupun yang baru Allah jadikan min ahlil khair. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang belajar putra-putri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, jamaah kita, mudah-mudahan semuanya disukseskan dalam belajarnya. Yang sedang berjuang dengan Allah untuk musholanya, madrasahnya, sekolahannya, juga untuk pondok pesantrennya yang terus kita kembangkan, termasuk gedung tahfiz dalam pesantren Darus Sholihin. Mudah-mudahan perjuangan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah berinfak, berjariah, berwakaf, mudah-mudahan dibalas yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang berwakaf untuk Masjid Baitur Rahman ini, mudah-mudahan dibalas yang berlipat ganda oleh Allah. Dan COVID-19 mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah. Bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya kita membaca penangkal COVID-19 dan musibah-musibah yang lainnya sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, selamat datang Pak Abdul Hayat dari BSI ya. Hadirin hadirat yang terhormat, para santri, kita kaji kembali surah At-Taubah. Ya, surah At-Taubah ayatnya sekarang ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun najas. Ya, ada yang bertanya kaitan dengan membaca kalau baca ta'awud sebelum baca ayat Al-Quran termasuk At-Taubah itu tidak ada masalah ya. Tapi ada yang nanya bagaimana kalau membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca surah At-Taubah di tengah-tengah surat gitu, ya. Boleh tidak? Nah, ini perlu mungkin sedikit dijelaskan bahwa ada khilafiyah di kalangan ulama, yakni antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Muhammad Syamsuddin Ar-Romli ya. Ibnu Hajar Al-Haytami pengarang kitab Tuhfah Al-Muhtaj 10 jilid, Imam Ibnu Hajar Imam Muhammad Syamsuddin Ar-Romli mengarang kitab Nihayatul Muhtaj juga ada yang 8 jilid, ada yang 10 jilid. Yang saya miliki baik Tuhfah maupun Nihayah sama-sama 10 jilid ya. Nah ini antara dua imam ini ada khilafiyah, ada perbedaan pandangan. Bahkan saya punya kitab khusus perbedaan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Ibnu Muhammad Syamsuddin Ar-Romli itu dengan sebuah kitab yang diberi judul Fathul Ali fil Jam'i baina khilaf baina Ibnu Hajar wa Syamsuddin Ar-Romli ya. Itu kitabnya tebal sekali. Saya hitung sampai lebih dari 900 halaman, hampir 1000 halaman tentang dihimpun perbedaan-perbedaan pandangan dua ulama ini. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami punya pandangan kalau membaca basmalah di awal surat Taubah itu haram, sementara kalau di tengah-tengah ya membaca basmalah di tengah-tengah surat maksudnya walaupun terhalang oleh satu ayat itu hukumnya makruh kalau di tengah-tengah. Jadi dari awal kata Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi ada dua Ibnu Hajar yang terkenal di mazhab Syafi'i. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami kalau di awal baca basmalah haram hukumnya. Kalau sudah ke tengah walaupun terhalang oleh satu ayat hukumnya makruh. Tapi kata Imam Muhammad Syamsuddin Ar-Romli kalau di awal surah Baroah itu makruh, tapi kalau sudah ke tengah hukumnya sunat ya. Jadi ada dua ulama ini punya pandangan yang berbeda.
Nah, oleh karena itu, karena ada perbedaan tadi, kita di tengah-tengah bisa dibaca basmalah setelah isti'adzah atau ta'awudz. Kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. Inna Allaha alimun hakim. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى
hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun, sungguh hanyalah orang-orang musyrik itu najasun, najis. Qadharun artinya kotor. Li khubsi batinihim, karena kebusukan batin mereka. Ya, kata batin sudah menjadi populer khususnya ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ya. Mohon maaf lahir dan batin. Batin itu bagian dalam rahasia. Jadi li khubsi batinihim, karena kebusukan batin mereka. Fala yaqrabul masjidal harama, maka mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Artinya la yadkhulul harama, mereka tidak boleh masuk ke tanah suci. Ba'da amihim hadza, setelah tahun mereka ini. Amatis'in minal hijrati, yaitu tahun ke-9 dari hijrah. Wa in khiftum ailatan, dan jika kalian khawatir jatuh miskin, fakron artinya kefakiran, bin qita'i tijaratikum, dengan sebab terputusnya bisnis kalian, ankum dari kalian, ya, bin qita'i tijaratihim, dengan sebab terputusnya bisnis atau perdagangan mereka, ankum dari kalian. Fasaufa yugnikumullahu, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada kalian, min fadlihi, dari karunia-Nya. Insya,
jika Allah menghendaki. Wa qad agnahum dan sungguh Allah telah memberikan ya kekayaan, kecukupan kepada mereka bil futuhi dengan beberapa kemenangan, wal jizyati dan pembayaran jizyah, atau pajak dari non muslim. Innallaha sungguhnya Allah alimun maha mengetahui, hakimun maha bijaksana. Hadirin hadirat serta para santri yang saya banggakan, yang saya sayangi, mari kita tadaburi hayati dan pahami firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru dan sekaligus memberitahukan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah najis. Namun di dalam kitab tafsir yang berkenaan dengan ayat-ayat hukum, saya selain tafsir yang lengkap 30 juz ya, artinya dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas ditafsirkan secara lengkap, kita miliki kitab-kitab tafsirnya. Juga saya memiliki beberapa kitab tafsir ayatul ahkam, yakni tafsir yang hanya membahas ayat-ayat hukum saja, kurang lebih 500 ayat. Tapi kitab tafsirnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain, yakni ada tafsir yang ada hubungan dengan hukum-hukum itu, misalnya tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Qurtubi. Walaupun tafsir ini menafsirkan lengkap dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, bahkan bisa dikatakan cukup besar tafsirnya. Yang saya punya sampai 22 jilid ya, satu kitab tafsir tapi jilidannya sampai 22. Itu namanya tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Tapi cenderung karena namanya sendiri yang menghimpun hukum-hukum dalam Al-Quran, walaupun tafsir itu tafsir bisa dikatakan ke menyeluruh, tapi lebih cenderung ke hukum-hukum, atau ketika menyangkut masalah ayat-ayat ahkam disebutnya lebih fokus mendalami hukum-hukum dalam Al-Quran bagaimana. Nah, ada lagi Bapak dan Ibu beserta para santri yang saya muliakan, saya banggakan, ada yang tafsir memang khusus ayat-ayat ahkam. Seperti misalnya yang saya miliki itu adalah judulnya Tafsir Ayatul Ahkam karya Profesor Syekh Muhammad Ali As-Sayis dari Mesir. Dan kitab tafsir ini menurut informasi di muqaddimahnya merupakan tafsir yang menjadi acuan di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Karena pengarangnya sendiri tokoh ulama dari Mesir. Ada lagi tafsir namanya yang saya miliki, Nailul Maram min Tafsir Ayatil Ahkam. Ini dikarang oleh Syekh Muhammad Siddiq ya, Khan dari India. Dari India rupanya ada ulama ahli tafsir mengarang tafsir ayat-ayat hukum. Namanya Nailul Maram min Tafsir Ayatil Ahkam, satu jilid. Ada lagi tafsir yang diberi judul namanya Ru'aiul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam minal Quran karya Muhammad Ali As-Sabuni ya, yang baru beberapa hari ini beliau meninggal dunia. Asli orang Halab, Aleppo, tapi lama mukim di Mekah, ngarang kitab tafsir di Mekah, kemudian wafatnya kemarin di Istanbul, Turki ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau min ahlil khair, insyaallah wa min ahlil jannah, amin ya Allah ya rabbal alamin.
Nah, ada lagi Bapak dan Ibu yang terhormat, sebagai informasi yang saya miliki kitab tafsir yang judulnya sama, yakni Tafsir Ahkam Al-Quran. Yang pertama karya Syekh Imam Al-Jassos namanya. Ini dari madhab Hanafi. Yang kedua, ya 3 jilid tebalnya. Yang kedua ada tafsir namanya Ahkamul Quran yang dikarang oleh Imam Ibnul Arabi dari madhab Maliki. Nah, ada lagi judul yang sama, judulnya Tafsir Ahkamul Quran, hukum-hukum Al-Quran, yang dikarang oleh namanya Kia Al-Harrosi dari mazhab Syafi'i, ya. Ini juga tebal tafsirnya, yang menyangkut atau khusus membahas masalah tafsir-tafsir ayat hukum, ya. Nah, dari kitab-kitab tafsir itu dijelaskan bahwa kaitan dengan innamal musyrikuna najas tadi, ini di sini najis di sini adalah najas fil i'tiqad, ya. Jadi najis dalam segi akidah orang-orang musyrik. Sehingga kalau misalnya kita berwudu kemudian salaman dengan dia, tidak apa-apa kalau misalnya cuma sekadar salaman, tidak batal wudu juga, karena najis yang dimaksud di sini adalah najis dalam akidah, artinya kotor, akidahnya keliru, ya. Maka di sini ditafsirkan bahwa najas di sini ay lihubsi qazarun lihubsi batinihim, kotoran karena busuk, ya, batin mereka, akidahnya yang keliru. Harusnya Allah Subhanahu wa taala cara tauhid diesakan, ini malah menyembah kepada berhala-berhala atau sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka ini dilarang untuk mendekati Masjidil Haram, bahkan bukan hanya sekitar Masjidil Haram, akan tapi tanah, ya, suci, tanah haram yang ada di kota ya Mekah, bahkan Madinah, itu tidak dibolehkan mereka untuk memasuki, ya. Untuk mengetahui batasan-batasan tanah suci haram Mekah dan batasan-batasan tanah suci Madinah, itu saya sudah membahas, mengkaji agak mendalam, ya, di dalam buku saya. Untuk masalah tanah suci haram Mekah ada di dalam buku yang saya sudah tulis yang judulnya Pesona Kota Mekah, tinjauan sejarah dan keistimewaannya, sudah diterbitkan oleh penerbit Sinar Baru Al-Gensiro di Bandung, ya. Nah, sementara kalau tanah suci Madinah batasan-batasannya itu saya sudah bahas di dalam buku saya yang berjudul kota, ya, indahnya kota Madinah, yang sudah diterbitkan oleh penerbit Gema Insani, ya, Gema Insani Press di Depok ini. Dan alhamdulillah sudah disebarkan melalui NRA. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi mereka ini tidak dibenarkan memasuki tanah suci haram, khususnya Masjidil Haram ini pada mulai tahun 9 Hijrah. Kemudian wa in khiftum ailah, kalau kalian khawatir jatuh miskin dengan sebab bin qita'i tijaratihim. Asalnya tulisannya bi'in qita'i, ya, tapi karena hamzahnya ini hamzah wasal, maka ketika dibacanya itu, ketika terjepit hamzahnya hilang, artinya hamzahnya tulisannya ada tapi bacaannya hilang. Berdasarkan bait subutu hafil ibtidak wadil tuzim ke habi darjiha ma'al kalim, ya. Jadi dibacanya bin qita'i tijaratihim angkum, dengan sebab putusnya perdagangan mereka dari kalian. Nah, kalau misalnya kalian merasa khawatir nanti kalau misalnya hubungan dengan orang-orang musyrik nanti terputus, bagaimana nih bisnis? Allah Ta'ala nyatakan kalian jangan khawatir,
fasaufa yughnikumullah min fadlih insya, maka Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan kepada kalian dari karunia-Nya jika Allah menghendaki. Dan ternyata Allah telah memberikan kecukupan kepada mereka umat Islam. Dengan sebabnya kemenangan-kemenangan mereka juga ada pembayaran jizyah. Jizyah itu artinya pembayaran yang dikeluarkan dari orang-orang muslim kepada umat Islam. Nanti di bawah ada hatta yu'tul jizyah, ya, ada penjelasan. Innallaha alimun hakim, sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita lanjutkan, qatilul ladzina la yu'minuna billah. Qatilu, perangilah oleh kalian, alladzina la yu'minuna billah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak pula kepada hari akhirat. Wa illa, dan jika tidak demikian, la amanu bin nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka beriman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluh, dan orang-orang yang tidak mengharamkan apa-apa yang Allah telah haramkan dan Rasulnya. Kal khamri, seperti minuman keras. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. As-sabit ini yang tetap, yang mantap, ya, kokoh. An-nasihi, yang menghapus, li ghairihi, bagi yang lainnya, minal adyani, dari beberapa agama. Yang dimaksud dengan dinul haq itu agama apa? Wa huwa dinul islami, yaitu agama Islam. Minal ladzina, min bayanun lil ladzina. Min di sini punya arti penjelasan, menjelaskan lil ladzina, yakni bagi lafaz al-ladzina. Kemudian alladzina utul kitaba, orang-orang yang telah diberi kitab suci. Ayal Yahuda wa Nasara, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Hatta yu'tul jizyata, sehingga mereka memberikan jizyah, membayar jizyah. Ayal kharaj, artinya pajak. Al-madrubi, yang ditimpakan, alaihim, atas mereka, kulla amin, setiap tahun. An yadin, daripada, ya, yad, yakni tangan. Ay artinya halun, keadaannya. Ay artinya munqadin, mereka penuh dengan, munqadin itu taat dan tunduk, ya. Jadi munqadina, mereka tunduk. Ay artinya atau bi aidihim, ketika menyerahkannya itu dengan tangan-tangan mereka. La yuwakiluna biha, mereka tidak mewakilkan, biha, dengannya, dengan penyerahannya itu harus langsung. Wahum shagirun, dan mereka orang-orang yang kecil. Azillah, artinya orang-orang yang hina. Munqaduna, harus tunduk, li hukmil islami, bagi hukum Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pahami dan renungkan firman Allah taala ini. Yang pertama, kita di dalam ayat ini disuruh, ya, memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini tentunya orang kafir-kafir, ya, harbi, yang akan memusuhi umat Islam. Kita jangan tinggal diam, harus perangilah mereka. Di mana mereka tidak beriman kepada Allah, tidak percaya adanya hari akhirat, ya, tidak mengharamkan yang Allah telah Rasulnya, yang Allah dan Rasulnya telah haramkan, semacam minum khamr. Misalnya, kan Allah dan Rasulnya telah mengharamkan, malah dihalalkan misalnya. Dan mereka juga tidak beragama dengan agama yang benar, yakni bukan agama Islam, dari kalangan Yahudi atau kalangan Nasrani,
Nah, kalau kalangan Nasrani ini yang tidak mau ya taat kepada agama Islam, tidak mau masuk agama Islam, mereka diwajibkan membayar jizyah yang aniyadin ini langsung diserahkan oleh tangan mereka, tidak mewakilkannya, dan mereka hina, selalu tunduk, ya harus tunduk kepada hukum-hukum Islam. Jadi di zaman dulu itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya terlihat keadilannya yang luar biasa, dimana kalau orang-orang yang sudah mampu, istilah bahasa Arabnya agniya, orang-orang yang kaya, yang mampu, yang sudah nisab, itu mereka membayar zakat tanpa harus membayar pajak. Nah, sementara bagi orang-orang non-muslim yang tidak beragama Islam, mereka tidak membayar zakat karena mereka kan tidak ada kewajiban membayar zakat, tapi mereka berkewajiban membayar pajak. Nah, yang jadi berat di negara kita Indonesia ini kedua-duanya ditembelahkan, katakanlah ditimpakan kepada umat Islam, kedua-duanya harus bayar. Zakatnya juga harus dibayar karena kewajiban menurut agama Islam kita sebagai rukun Islam yang keempat, syahadat, sholat, zakat yang ketiga, rukun Islam yang ketiga, kemudian puasa dan haji, kan. Jadi itu kewajiban untuk membayar zakatnya. Ditambah lagi oleh pemerintah, pokoknya harus bayar pajak juga, sehingga umat Islam ini memang terasa berat karena double. Nah, zaman dulu itu adil sekali, kalau yang umat Islam hanya zakat, sementara pajak itu oleh orang non muslim yang ada ketika di Madinah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang di kalangan umat Islam ini karena imannya mungkin masih pada lemah, akhirnya lebih mementingkan bayar pajak daripada bayar zakat. Karena kalau nggak bayar pajak, ya khawatir nanti begini begitu banyak hal-hal yang mungkin menjadi repot di dunia ini. Sementara yang nggak zakat juga karena mungkin azabnya di akhirat, jadi banyak yang kurang begitu perhatian ke zakat, lebih mementingkan ke pajaknya. Jadi kita usahakan dari Majelis Ulama ini usulkan supaya orang yang ya umat Islam ini bagaimana supaya satu saja, jangan dibebani double seperti itu, ya supaya tidak memberatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, wa qalatil yahudu, dan orang-orang Yahudi berkata, Uzairun ibnullah. Asalnya Uzairun ibnullah, ya, karena diwasal jadi Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair itu adalah anak Allah. Wa qalatin nasara, orang-orang Nasrani berkata Al-Masih, yakni Isa ibnullah, anak Allah. Zalika qauluhum bi afwahihim. Yang demikian itu ucapan mereka hanya mulut, ya, ucapan dari mulut mereka saja. La mustanida lahum alaihi, tidak ada dasar pijakan lahum bagi mereka alaihi atas. Jadi enggak ada dasarnya, hanya ucapan mulut mereka saja. Bal yudhiun, akan tapi mereka menyerupai. Yudhiun ditafsirkan yushabihu nabi, mereka menyerupai bih dengannya qaulal ladzina kafaru min qablu, yakni ucapan orang-orang yang kufur sebelumnya, ay min abaihim, dari nenek moyang mereka. Taqlidan lahum, hanya ikut-ikutan saja, lahum bagi mereka. Qatalahumullah, ay la'anahumullah, ya, semoga Allah melaknat kepada mereka. Anna yufakun, bagaimana, ya, bimana kaifa. Jadi anna bimana kaifa. Jadi kata-kata anna ini, kalau ana saya,
Tapi kalau anna ada sidah nunnya dan ada alif ke atas, itu artinya bahwasanya kami. Tapi kalau anna alifnya itu istilahnya alif muqaddarah, alif bengkok, itu artinya bagaimana. Jadi dilihat tulisannya ya, sehingga terjemahnya beda. Jadi anna di sini tulisannya kan alifnya kayak iya, itu artinya kaifa. Bagaimana mungkin yufakun mereka yusrafun dipalingkan. Yufakun ditafsirkan yusrafun artinya dipalingkan anil haqi dari kebenaran. Ma'aqiyamid dalili beserta tegaknya dalil. Hadirin hadirat dan para santri yang saya banggakan, ayat yang terakhir kita baca ini bahwa ada kesesatan yang luar biasa dari kaum Yahudi dan kaum Nasrani, di mana kaum Yahudi ini punya pandangan katanya Uzair adalah anak Allah. Ketika kami tahun 2016 yang lalu ada kesempatan rihlah ilmiah Amman Aqsa, dari kita dari ke Yordania, kota Amman ini ibu kotanya Yordania, sampai ke Masjidil Aqsa. Rupanya di dekat daerah Palestina ini ada kuburan Uzair ya. Uzair ini seorang nabi katanya yang bukan rasul, tapi karena solehnya akhirnya dipandang oleh orang Yahudi sebagai anak Allah. Ini tentu tidak sesuai ya, karena lam yalid walam yulad. Allah Ta'ala tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya, sementara orang Nasrani Isa adalah anak Allah, yaitu Tuhan anak. Ini juga sesat yang luar biasa. Itu semuanya adalah meniru-niru orang kafir sebelumnya yang hanya taklid buta saja. Allah akan mengutuk ya, melaknat mereka. Kenapa mereka ini berpaling dari jalan yang benar? Ini tentunya akidah yang sesat, tidak boleh kita ikuti. Insya Allah kita lanjutkan nanti ittakhadhu ahbarahum al-ayah. Bapak dan Ibu serta para santri yang saya muliakan, saya banggakan, demikian materi kajian kita pada pagi hari ini. Barangkali sebelum diakhiri dengan doa ada pertanyaan, kami persilahkan. Haji Binta, kami ya persilahkan ditanyakan ya. Tanya ini Pak Kiai, sebelum baca bukunya itu yang Madinah kota ini. Jadi kalau batasan orang musyrik ini di sini najis masuk ke Masjidil Haram itu bukan yang pas kita mikot gitu waktu mau lagi, bukan ya? Iya, harus mikot gitu. Saya Masjid Bin Ali, terus kan itu ya batasannya, bahwa orang musyrik itu nggak boleh masuk ke Masjidil Haram atau ya. Ini batasannya. Baik, kita jawab nih. Yang kedua dari Bapak Ustaz Masturodul. Ini kan kalimat di sini dan dekat tanah Arab. Ya, pertanyaan saya masjid, gitu, masjid. Ini kan pengertian saya bulan-bulan kan penjelasannya apakah nggak boleh masuk ke masjid haram, apakah tanah haramnya aja, gitu kan? Kemudian berlaku kalau masjid berlaku masjid haram saja apa berlaku itu semua masjid itu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ini biasa kalau bersama dekat bukit itu rame ya, baik di medsos maupun media ya, baru menjelaskan tentang masalah kembalinya ruh gitu ya. Kembalinya ruh. Ruh itu minta izin pada Allah, ada yang diizinkan dan tidak, begitu ceritanya seperti itu. Yang muslim diizinkan beriman untuk kembali, pertama datang ke kuburan, kemudian ke rumah-rumah keluarga untuk melihat seperti apa itu. Nah, itu
banyak cerita kita juga ada menjelaskan itu seperti apa gitu sih kondisinya, apa memang betul Kembali ruh di bulan Sa'ban itu. iya kalau bulan Sa'ban pada pulang, malam Jumat pada pulang, Idul Fitri pada pulang gitu. Sudah meninggal gitu ya? Hah? Haji. Ya Sudah meninggal. iya dulu meninggal. Ya, udah ya. Pak Amin mau nanya? Enggak. Baik, oleh itu ada dua penanya yang saya hormati dan penting untuk kita mungkin bahas. Yang pertama, ya ada tiga pertanyaan ya. Pertama, batasan mungkin tanah haram. Jadi ya ketika kita mikot itu, kalau mikot kan kita keluar dari tanah haram mengakui tanah halal. Nah sekitar ya mikot itulah itu disebutnya dengan istilah tanah haram. Tanah haram itu artinya tanah suci ya. Haram di sini maksudnya tanah suci yang sangat dihormati dan orang-orang musyrik itu dilarang untuk memasuki itu setelah tahun 9 Hijriah. Kemudian mengenai masalah pengertian fala yaqrabul Masjidil Haram, apakah hanya ya Masjidil Haram saja atau ya tanah haram secara keseluruhannya. Nah, di dalam tafsir Jalalain tadi tidak hanya sekitar Masjidil Haram saja, tapi tanah haram atau tanah suci yang mengitarinya itu juga mereka tidak dibolehkan memasuki, ya. Jadi lebih luas. Selain masjid itu mah boleh. Apa? Selain masjid di Indonesia, orang masjid di Indonesia kan banyak orang kafir Indonesia. Ya, jadi kalau di masjid di Indonesia karena bukan bukan Masjidil Haram dan bukan tanah haram, dibolehkan untuk artinya ketika misalnya dia ingin lihat dia termasuk Masjid Istiqlal itu, ini tidak ada larangan asal tentunya menjaga kebersihannya. Kemudian mengenai masalah kembali ruh ya di bulan Sya'ban atau misalnya ketika Idul Fitri ini ya tentunya ketika kita memahami atau katakanlah menjawab masalah ini, karena ini masalahnya istilahnya mughayabat ya, masalah gaib, di mana masalah gaib ini jelas untuk menentukan keyakinan seperti ini harus punya dalil yang tegas, yang jelas, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Dan sampai saat ini saya belum menemukan dalil yang jelas dari baik Al-Qur'annya maupun dari hadisnya, ya. Ya justru kalau kita menemukan dalam Al-Qur'an itu mereka ini ada di dalam alam ya alam barzah yang tentunya alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat dan tidak bisa seenaknya keluar begitu aja ya tanpa tentunya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, karena dalilnya ini enggak begitu jelas dari mana ya sumbernya, kita tidak istilahnya mengikuti pendapat-pendapat orang yang dasarnya itu masih diragukan, tidak jelas sumbernya, ya. Karena kan harus ketika apalagi masalah ini masalah keyakinan, masalah hal yang gaib lah ya, masalah ruh ini, jadi tentu kita harus punya dasar pegangan yang jelas, ya. Al amru bidalil sabit wal amru bila dalilin sulit, ya. Jadi suatu masalah kalau ada dalilnya, keterangannya yang jelas, yang tegas,
yang bahasa Arab yang sharih itu kokoh dan kuat. Tapi kalau suatu masalah dalilnya, dasarnya enggak jelas dari mana, hanya katanya itu sulit ya, su'ubah bahasa Arabnya untuk diterima karena enggak punya dasar yang jelas. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, sebuah kitab usul fikih yang pertama kali ada di dunia sebelum kitab usul fikih Abdullah bin Khalaf atau ilmu usul fikih Abu Zahra atau ilmu usul fikih Hudari Bik atau kitab usul fikih Al-Waraqat atau usul fikih Al-Luma atau usul fikih Jam'ul Jawami, adalah usul fikih yang pertama kali adalah Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri wafat 204 Hijriah, ya, udah lama sekali. Itu di dalam kitabnya dikatakan bahwa la yahilu li ahadin ayyakula halal wala rahuma ala la yahilu li ahadin ayyakula halal wala haruma illa min jihati dalil alkitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Artinya tidak halal bagi seseorang untuk berkata ini halal, ini haram, ini boleh atau tidak, kecuali harus punya dasar yang jelas. Dasar yang jelas itu kata Imam Syafi'i ada 4 sumber hukum Islam. Alkitab, yakni pertama kitab suci Al-Quran, wasunnah yang kedua sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi, wal ijma' yang ketiga ijma' ulama, kesepakatan para ulama, baru kias, ya, analog yang mu'tabar dan mu'tamad. Sementara sampai saat ini belum kita temukan tentang ya dalil-dalil yang jelas dan tegas tadi. Demikian jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita. Kalau umpamanya masih ada orang ya, mungkin ada yang siap meyakini seperti itu, karena dari saya masih kecil itu sudah dengar. Kalau masih ada yang meyakini seperti itu, bapaknya takbiran dia datang gitu kan, itu salah nggak itu kira-kira? Kalau punya keyakinan seperti itu. Maksudnya roh bapaknya sudah datang. Ya, jadi masalahnya dasarnya ini dari mana gitu ya, dasarnya dari mana datangnya si ya ruh tadi itu. Jadi kalau menurut saya kalau ada dasarnya kita terima, kalau nggak ada dasarnya kita tolak, ya itu aja. Sebab tidak bisa dalam agama itu hanya dalam hayalan-hayalan tapi nggak ada jelas dan tegas dalil yang kita jadikan dasarnya. Ya, dan ayat 59 surah An-Nisa menyatakan ya bahwa fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian bermunaza'ah, ya artinya berbeda pandangan sehingga bergontok-gontokan antara satu dengan yang lain dalam sesuatu hal agama, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikanlah kepada Allah yakni Al-Quran, war Rasul, dan kepada Rasulullah yakni hadis Nabi. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalika khair, itulah yang terbaik, wa ahsanu ta'wila, dan rujukan yang terbaik pula. Jadi oleh karena itu kita ketika ada suatu masalah yang mungkin di masyarakat ada yang begini begitu, kembalikan kepada Al-Quran. Di Al-Qurannya ada enggak? Oh, kemudian dalam hadisnya keterangan yang jelas ada enggak? Kalau ada kita terima sami'na wa ata'na. Kalau enggak ada ya kita tolak aja atau tidak menerimanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi? Ya. Soalnya kalau tempat saya itu arisan ya, kalau arisan lingkungan tuh pada berebut ambilnya di bulan Roah supaya sekalian tahlilan gitu. Ya, jadi kalau sebenarnya tidak ada dalil khusus gitu ya. Cuma kalau memang ingin supaya mengirimlah dari bacaan-bacaan kita kepada keluarga kita, orang-orang tua kita, enggak ada salahnya kan kalau itu istilahnya berzikir dan hanya doa gitu. Ya. Tapi kalau tadi ada ruhnya pada datang, orang tua nenek ini yang sudah lama meninggal pada datang, nah ini yang saya
terus terang belum ada keterangan yang diterima dengan jelas. Ya, karena sudah siang, mungkin para santri juga mau belajar. Kita akhiri aja dengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala ya pinta kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan membaca Allahumma arhamni bil Quran, Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.